Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Jemaat Tuhan yang terkasih, pagi ini kita akan menggunakan tata ibadah Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada bulan ini, yang tepatnya seharusnya 1 Juni. Untuk itu saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudari, marilah kita mengagungkan nama Tuhan Allah dan pujilah kasih-Nya. Biarlah semua yang hidup memuji-muji Dia atas karyanya terhadap alam semesta beserta isinya. Alkitab telah menyaksikan kepada kita bahwa setelah semuanya tercipta, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kita menyanyi dari NKB bait yang pertama sampai dengan bait yang ketiga. Hai Kristen, nyanyilah. Saudara-saudariku yang kekasih, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah peringatan Hari Bumi dan Hari Lingkungan yang kita laksanakan pada saat ini. Marilah kita merendahkan hati kita, seraya bersama-sama mengucapkan bahwa pertolongan datang dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Dia senantiasa menjaga. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal kepada saudara-saudari. Salam sejahtera bagi saudara juga. Silahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, introitus kita saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berbunyi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus
menyertai kamu sekalian. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 237. Anak-anak sekolah minggu dipersilakan untuk masuk. Selamat hari Minggu. Hari ini ada sini kakak KD yang akan berdoa untuk kalian. Sebelum ke kelas masing-masing, apakah ada satu pujian? Oke, silakan. Kak Aulin. Ya. Ngalir di waktu
Ya, silahkan Bapak Ibu sidang jemaat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kasih-Mu yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberkati dalam pertumbuhan, dalam perkembangannya, sehingga mereka boleh bertumbuh dengan baik, baik secara fisik maupun rohani. Ya Tuhan, sebentar anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka, sehingga apa yang mereka boleh dengarkan dari guru-guru mereka boleh mengerti itu semata-mata karena Roh Kudus Allah senantiasa bekerja dalam diri mereka. Ya Tuhan, setiap cita-cita dan impian dari anak-anak-Mu, kiranya Engkau senantiasa mendengarkan, dan apapun yang mereka lakukan Tuhan, kiranya itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan semata. Seluruh kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya masa depan yang indah Allah telah rencangkan bagi anak-anak-Mu. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Saatnya kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saudaraku dan saudariku yang dikasihi Tuhan, ketika kita boleh memperingati Hari Bumi dan Hari Lingkungan dalam persekutuan ini, marilah kita mengingat akan kebesaran kuasa-Nya atas kuasa kasih-Nya bagi kita semua. Dengan kerendahan hati, didasari penyesalan, mari kita mengakui segala dosa, seraya memohon belas kasih-Nya dalam doa. Ya Tuhan, Bapa pengasih, kami umat-Mu menghampiri pelataran-Mu yang kudus untuk mengingat serta mensyukuri segala hal yang telah Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Di tempat kami berpijak ini, telah Kau hadirkan berbagai jenis tumbuhan dan ragam satwa untuk kami usahakan dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya, sejak semula, keanekaragaman hayati telah Engkau rangkai ke dalam suatu jalinan harmoni yang begitu indah di atas bumi nan permai ini. Bapa yang rahmani, di balik rasa syukur kami atas karunia-Mu yang tak terkatakan itu, secara jujur kami pun mengaku bahwa hidup kami tak sepenuhnya berpadanan dengan kehendak-Mu. Telah nyata bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak lagi menyenangkan Tuhan, serta tidak lagi memancarkan berkat bagi sesama dan lingkungan. Karena kerakusan kami, maka eksploitasi terhadap sumber daya bumi seakan tiada henti kami lakukan. Akibatnya, bencana alam, kerusakan ekosistem, wabah penyakit,
serta kepunahan massal atas spesies tertentu menjadi gelombang yang tak terbendung lagi. Bapa Surgawi, inilah ungkapan sujud dan syukur kami di hadapan-Mu. Baharuilah hati dan hidup kami seluruhnya, demi tegak dan kukuhnya keterpanggilan kami untuk menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berseru. Amin. Shalom saudara. Sebelum kita membaca firman Tuhan dari Roma 11 ayat 33 sampai ayat yang ke-36, sekali lagi saya menegaskan bahwa hari ini kita merayakan hari bumi dan hari lingkungan hidup yang sudah secara rutin kita lakukan setiap tahun, khususnya di bulan Juni. Liturgi ini disusun oleh MBM atau Deplapom yang digunakan di seluruh gereja Bali. Saudara-saudara, pada kesempatan yang indah ini kita menyambut Saudara Timotius Bambang dari Cibunung, Bogor. Mana? Ya. Silakan berdiri, Pak. Nah, selamat datang di gereja kami. Jadi inilah Pak Timotius Bambang. Kalau saya lihat ada merah putih di kanan itu, apakah Bapak ikut grup Vespa atau? Ya, selamat datang Pak. Jadi saya melihat keramaian dan kesukacitaan skuter ya, penggemar skuter, penggemar Vespa seluruh Indonesia boleh datang ke Bali dan kami bangga jadi tuan rumah di Bali. Dan sebentar saya juga mau ke Peninsula, kebetulan dikasih sama anak saya itu gelangnya. Jadi sebentar saya mau ke situ. Ya, saya menyambut juga warga senior yang sudah lama tidak bergereja secara berbarengan. Sebentar akan menaikkan puji-pujian ya dengan judul lagu Bimbinglah Aku. Jadi sebentar warga senior akan memuliakan Tuhan. Terima kasih sudah bisa bergabung dalam ibadah ini. Saya ingin menyapa juga saudara-saudara yang lain yang mungkin baru pertama kali beribadah di sini, yang tidak sempat menyampaikan di majelis tadi di depan. Saya juga bersuka cita atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga untuk saudara-saudara yang dapat mengikuti ibadah di rumah tuh, di tempat saudara masing-masing, apakah di Pulau Bali. Saya berharap juga ada Pak Billy di Sumba, ada Pak Lumansik di Sorong, dan juga ada Pak Abilawa di Surabaya, ada juga beberapa kawan kita di luar negeri. Mudah-mudahan mereka bisa mengikutinya. Marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas bumi yang Kau ciptakan bagi kami. Kitab Kejadian mengatakan apa yang Kau ciptakan itu sungguh amat baik adanya. Dan kami sebagai manusia yang hidup di abad ini memiliki kesempatan untuk mensyukuri akan ciptaan-Mu ini lewat perayaan liturgis di dalam minggu ini. Dan kami juga mempersiapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan ini akan menghibur kami, menguatkan kami, dan meneguhkan iman serta percaya kami kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Roma pasal 11 ayat 33 sampai 36, demikian bunyi firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang menerima dan melakukan firman ini dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. 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 Saudara, Alkitab kita memberi judul tentang bacaan kita adalah Sisa Israel. Kenapa disebut sisa, saudara? Kalau sisa itu bagus atau jelek? Jelek ya, sisa. Jadi ya kalau kita misalnya masuk kepada tradisi Bali, zaman dulu itu kan makan tuh megibung, ya. Makanan ditaruh di daun, lauknya dikelilingnya, kemudian kita cuci tangan, lantas makan bareng. Setelah kenyang, ya masih ada sisa. Nah, giliran kalau ada orang lain datang, ya udah makan itu enak nggak? Sisa. Pasti nggak enak ya. Wih, sisa dia. Carikan itu, ya bahasa lainnya sisa dalam bahasa Bali, carikan, sisa gitu ya. Di sini disebut sisa Israel karena apa? Karena yang terpilih terdahulu itu, yang unggul, yang terbaik, yang diberikan Tuhan itu telah gagal di dalam hidup menjadi citra Allah. Ambil contoh misalnya Abram, dan kemudian menjadi nama Abraham. Dialah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi model, untuk menjadi sampel, menjadi contoh bagi bangsa Israel. Tetapi dalam perjalanan bangsa ini selalu memberontak kepada Tuhan. Akibat pemberontakan itu dan fatal bagi hidupnya. 300 tahun lebih dijajah oleh bangsa Mesir. Dan untuk keluar dari bangsa itu membutuhkan waktu 40 tahun. 40 tahun muter-muter di padang gurun. Padahal kalau hari ini itu hanya 1 hari 1 malam saja. Dengan bis ya. Kalau kita hitung di Indonesia, dari Bali 1 hari 1 malam itu ke Jakarta. Ya, jaraknya kurang lebih seperti itu. Dengan pesawat 1,5 jam sudah sampai. Tapi dulu 40 tahun mereka dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Kenapa begitu lama? Maksudnya supaya mereka mengerti akan kehendak Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Tapi walaupun demikian saudara, apakah Allah meninggalkan mereka? Ayat 1 mengatakan begini, maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Paulus ingin menegaskan Allah tidak menolak mereka.
Tetapi ada satu persoalan di dalam diri mereka. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Saudara, ketika mereka dipilih menjadi bangsa pilihan Tuhan, timbul sikap iri, sikap lebih tinggi. Ya. Dalam teks ini juga dikatakan bukan karena kau lebih pandai, tapi kau merasa pandai. Jadi dia merasa lebih dari bangsa-bangsa lain. Contoh yang lain kita bisa lihat ketika Yunus disuruh oleh Allah pergi ke Niniwe, dia tidak mau. Sikapnya sudah merendahkan bangsa Niniwe dengan berpikir bangsa ini tidak mungkin bisa bertobat. Terlalu banyak kejahatannya dan tidak mungkin juga mereka bertobat. Oleh karena itu Yunus tidak pergi ke Niniwe tapi pergi ke Tarsis, ke kota lain. Celaka baginya, kapalnya diterpa badai. Nah, ini memberikan indikasi orang yang tinggi hati, orang yang lari dari panggilan Tuhan akan mengalami goncangan dan bahaya dalam hidupnya. Saudara, ketika semua isi kapal sudah dibuang dan semua orang sudah disuruh berdoa kepada Allahnya masing-masing, dan aku udah bertanya kepada Yunus, kau ini siapa? Dari mana asalmu? Mengapa kamu memperlakukan ini kepada kami? Dan apa yang harus kami lakukan? Yunus mengatakan, saya ini seorang Ibrani, seorang Israel yang diutus oleh Allahku, oleh Tuhanku pergi ke Niniwe, tapi aku enggak mau, aku pergi ke Tarsis. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang? Buanglah saya ke laut. Selesai urusan itu ya. Syukur ada ikan gede ya, mungkin gedenya kayak gedung gereja ini, sehingga di dalam perut ikan itu pun Yunus masih hidup gitu ya, tidak mati. Poin yang berikut saudara, kita baca tadi di ayat yang ke-33. Oh, alangkah dalam kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Orang Israel mungkin menganggap dirinya dialah bangsa pilihan Allah, sekalipun berbuat jahat Tuhan akan mengasihi terus. Dan itu memang betul terjadi saudara. Sekalipun kejahatannya luar biasa, bahkan sampai Allah sendiri datang menjelma menjadi seorang manusia dalam diri Yesus, dibunuhnya juga. Salibkan dia, salibkan dia. Sudah begitu keadaannya tetap dipelihara. Nah, hari ini saudara, kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tetapi bagi Israel dia menunggu kedatangan Sang Mesias. Dan tiap kali mereka melakukan ritual, berdiri di depan tembok ratapan, menaikkan doa-doa dengan harapan Mesias akan segera datang. Jadi sama-sama akhirnya mereka menantikan datangnya Mesias, kita juga menanti datangnya Yesus, yang notabene adalah orang yang sama. Hal seperti itu tidak akan kita bisa pahami. Kita tidak bisa menyelami kenapa Allah membiarkan hal seperti itu terjadi dalam kehidupan manusia. Dari sisi lain, saudara-saudara kita juga percaya akan adanya penghakiman dan hari kiamat. Itu artinya mereka juga meyakini bahwa hidup tidak selamanya di dunia ini, akan ada akhirnya. Nah, mengapa begitu? Ini tidak terselami bagi kita. Yang berikut, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Paulus memberi pertanyaan kepada umat yang merasa diri lebih unggul, lebih baik, mungkin lebih pintar. Orang yang seperti itu juga tidak tahu
pikiran Tuhan. Saya sebagai orang Bali seringkali juga bertanya di dalam diri, apa kurangnya Bali ini dengan agama Kristen? Kehidupan beriman di pulau ini begitu bagus ya, sangat setia, sangat tertib, sangat seragam. Coba kalau kita lihat persembayangan itu kan seragam, pakai pakaian putih, kadang-kadang seragam, pakai pakaian kuning, seragam, pakai pakaian hitam. Begitu disiplin, saudara, begitu patuh. Lantas kok tiba-tiba kakek saya memilih menjadi orang Kristen, dan ayah saya ikut. Nah, ayah saya ikut, kok saya ikut? Dan anak saya ikut, cucu saya ikut. Begitu keadaannya. Tidak terselami juga. Kenapa di pulau ini mesti ada begitu beragam? Apalagi di tempat ini ada 5 tempat ibadah. Kemarin kita menerima tamu, saudara, dari Perancis. Di situ ada satu perkumpulan atau paguyuban interfaith ya, orang-orang yang berkeyakinan berbeda. Ada yang agama Yahudi, dia bukan orang Yahudi tapi agamanya Yahudi. Orang Perancis agama Yahudi, orang Perancis agama Islam, orang Perancis agama Katolik, dan satu orang Perancis yang ragu akan adanya Tuhan. Tidak yakin gitu ya. Jadi itu satu kelompok tersendiri ya. Saya lupa namanya itu, satu kelompok tersendiri. Mereka ke sini saudara-saudara. Jadi mereka punya petugas 2 tahun tuh keliling dunia dari berbagai negara. Di Indonesia, di Jakarta, Jogja, Salatiga, Bali. Dari Bali pergi ke Australia. Mereka terkagum-kagum saudara dengan Bali dan juga dengan tempat ini. Kok bisa ya di satu area 5 agama. Dan dari sini mereka punya ide juga akan membuatnya di Eropa. Tapi saya tanya gini, kamu membuatnya itu untuk aksesoris atau untuk sungguh-sungguh? Mereka kaget gitu ya. Loh, kok Pak Pendeta pertanyaannya begitu? Iya. Saya bilang aksesoris atau sungguh-sungguh, karena kalau saya ke Eropa itu saya lihat gereja pada kosong. Jadi kamu sudah ada gereja di sini, tapi gerejamu kosong. Ya benar, di satu sisi ada yang kosong, tapi di sisi lain juga kadang ada juga yang ibadah. Mereka kagum karena ingin mendapatkan sesuatu yang baik dan meminta masukan-masukan. Bagaimana caranya supaya kami bisa mulai dan supaya kami bisa memaintainnya. Ini sudah berapa lama? Saya bilang kalau untuk gereja kita ya sudah 25 tahun. Ya, salah satu yang saya katakan adalah, dan teman-teman juga katakan, kamu harus betul-betul memikirkan hal ini. Keberagaman itu bukan maunya kita. Keberagaman itu sudah merupakan ketentuan Tuhan sendiri yang tidak terselami bagi kita. Kita disuruh mengisi kehidupan ini untuk saling menghargai dan menghormati yang lain. Itu tugas kita. Dan itu sungguh-sungguh tidak hanya dari kulit luar. Maka kita menyaksikan dan menceritakan bagaimana kerukunan dan keharmonisan itu terbangun di Bali dan khususnya di Puja Mandala ini. Dan mereka amazing, mereka heran-heran melihat hal ini dan mereka termotivasi untuk bisa membuatnya nanti di daratan Eropa. Saudara, yang berikut kita lihat, siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya. Paulus ingin mengatakan, apakah orang-orang yang cerdas, orang-orang pintar itu pernah memberi pertimbangan kepada Tuhan? Dan kalaupun pernah, apakah Allah mendengarnya? Mungkin iya, tetapi keputusannya tetap ada di tangan Tuhan. Jalanku dengan jalanmu beda. Kalau kamu suka membalas kejahatan, mengumpulkan kesalahan, dan bersikap iri kepada yang berhasil,
Tetapi jalan Tuhan tidak seperti itu. Jalan Tuhan selalu mencari dan mencari serta mau menyelamatkan yang hilang. Dan Tuhan sekali Dia berkorban untuk mengampuni dosa dan kesalahan manusia, Dia tidak mengungkit-ungkit hal itu. Dia begitu ikhlas melakukannya tanpa pamrih, tanpa tuntutan apapun. Dia melakukannya dengan kesucian hatinya. Sehingga tidak ada tempat bagi kita memberi pertimbangan apapun kepada Tuhan. Ayat yang terakhir mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala sesuatu, kepintaran, kecerdasan, masa depan, napas hidup, dan bumi yang kita pijak itu dari Tuhan. Dalam kaitan dengan peringatan Hari Bumi dan Hari Lingkungan Hidup, saudara-saudara, kita punya tanggung jawab untuk melestarikan bumi ini. Jangan salah baca, saudara-saudara. Penjajah kolonialisme, penjajah yang dari Eropa, ya, Belanda, Inggris, Prancis, Spanyol, yang sudah mengkapling dunia ini, ya, mereka bagi-bagi. Inggris pergi ke India, kemudian Afrika, Malaysia, sedangkan Belanda pergi ke Indonesia dan beberapa daerah lain. Prancis pergi kemana, Spanyol pergi kemana. Mereka salah membaca Alkitab, saudara. Jadi jangan dikira bahwa penjajahan itu ansih kepentingan penyebarluasan faham atau pencarian ekonomi semata, bukan. Ada kesalahan di dalam penerjemahan Alkitab dan di dalam penafsirannya. Kita ambil contoh. Kalau di Bali yang kita cintai ini, ada pohon besar, saudara. Di pohon itu mereka sudah berpikir pohon ini menyimpan air di bawahnya, membuat sejuk dan teduh. Karena itu pohon ini telah memberi kontribusi terhadap bumi dan kehidupan. Mereka mulai menaruh ucapan syukur, sembahyang. Ya, pikirannya kayak manusia juga, ya, dikasih selimut gitu ya. Baik warna kuning, warna poleng dan sebagainya. Begitu rupa melekatkan hati. Ya, menghormati Tuhan atas ciptaannya itu. Jangan langsung kita tuduh penyembahan berhala. Ada hantu atau memedi yang disembah di situ. Pikiran kita aja begitu. Ngapain pohon diselimuti dia? Kita sudah sinis banget bicaranya. Padahal kalau kita lihat keluhuran hati mereka itu, mereka bersyukur karena pohon itu menyangga alam ini, menyimpan air, dan air kita butuhkan dalam hidup kita. Tetapi manusia rakus, manusia modern, ketika melihat pohon dia akan berpikir, pohon ini sudah berapa ratus tahun ya. Nilai ekonomisnya ini luar biasa. Kalau kita tebang ini mungkin dapat ya 30 juta mungkin dapat. Nah ini, ditebanglah pohon itu. Hari ini saudara kalau kita ke Bedugul, ke Singaraja di musim hujan, di kawasan sebelah kiri dari masjid itu ya sampai ke naik gunung itu, banjir. Karena apa? Karena kawasan hutan lindung di sebelah kiri itu ditebang. Nah, kalau hujan langsung loncor. Menjadi anehlah dunia ini. Biasanya kalau kita lihat banjir itu adalah di daerah lembah. Disitulah air berkumpul. Di mana daerah lembah atau lebah, di situ jadi banjir. Tapi hari-hari ini banjirnya itu di gunung. Ya orang yang lewat ke Singaraja balik. Kenapa balik? Banjir. Banjir di mana? Di Bedugul. Aneh kan? Begitulah keadaannya sekarang. Karena orang tidak bertanggung jawab terhadap
alam, terhadap pohon yang ditumbuhkan oleh Tuhan. Apakah kita bisa, saudara? Ya, kalau kita berpikir kita bisa, kita susah. Karena orang-orang barat itu membaca kitab suci di masa lalu ya, di masa penjajahan, mudah-mudahan hari ini mereka berubah. Mereka sekarang bawa isu yang namanya demokratisasi, demokrasi. Tapi sama aja, demokrasi kalau tidak cocok dengan dia, di-ban. Lihat aja sikap negara-negara yang kuat. Ketika kita tidak menjadi bagian dari mereka, ya jadi ancaman. Ya. Begitu sikapnya, padahal katanya demokrasi. Kalau dulu saudara, mereka baca kitab suci begini. Kitab Kejadian. Taklukkanlah itu. Kata penaklukan itu dibaca, dibabat habis, dieksplorasi. Oleh karena itu perut bumi dikeluarkan. Ya, emasnya dikeluarkan, besinya dikeluarkan, batu bara dikeluarkan, minyak dikeluarkan. Semua dikeluarkan, dieksplor. Dan terjadilah kerusakan. Sudah ada aturannya, kalau dieksplor, digali, harusnya diratakan lagi, kemudian ditanami pohon. Tapi mereka tidak melakukan itu. Sehingga terjadi kubangan di mana-mana. Kerusakannya begitu parah. Karena berangkat dari eksplor. Kalau kekuatan besar begitu datang, saudara, kita sudah susah. Tapi jangan pesimis. Ya. Ibu Leri, ketua lingkungan di daerah Permata, mengajarkan kita supaya kita mencintai lingkungan. Dari hal yang paling kecil, kumpulkanlah sampah yang ada pada rumah tangga saudara. Ya, hari ini saya katakan pilahlah itu. Ya. Yang nasi, yang roti, yang mie, kumpulkan. Ya, kalau saudara mau mengumpulkan itu, nanti ada teman kita yang pelihara ayam akan mau mengambil di rumah-rumah. Itu yang untuk saudara buang. Atau yang punya kucing, punya anjing akan mengambil. Sedangkan yang plastik, kaca, besi dan sebagainya itu memiliki nilai. Ya, setiap bulan kalau tidak salah kita mengumpulkannya di gereja dan ditukar dengan beras. Saya bersyukur semakin hari semakin banyak yang membawa sampahnya. Tapi kalau dihitung dengan jumlah jemaat masih terlalu kecil. Ya, ini pikiran kita barangkali lebih gampang kita tinggal kumpul, buang dan diambil sama tukang sampah, selesai urusan. Enggak usah capek. Ya, itu juga sikap yang tidak mau menghargai bumi. Kita tidak tahu bagaimana dikelola di pengelolaan sampah itu. Tapi kalau kita mulai memilah-milahnya, kita bertanggung jawab. Paling tidak untuk plastik, gitu ya, bisa di recycling lagi, diolah lagi. Kita mulai dari hal yang kecil, kalau tidak bisa melakukan hal yang besar. Mereka yang punya kapasitas besar harus memberi advokasi. Lembaga-lembaga ya yang pecinta lingkungan, seperti beberapa waktu lalu datang di Bali dari seluruh dunia yang dibiayai oleh PBB. Mereka melihat kerusakan ekologi yang begitu parah, tetapi juga sekaligus mencari solusi bagaimana mencegahnya dan mengelola bumi ini untuk anak cucu kita. Jadi saudara, memasuki Hari Raya Bumi dan Lingkungan Hidup, harus ada tindakan nyata dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian, salam berkat yang disampaikan di awal tadi oleh Rasul Paulus dalam introitus kita, itu rasanya pas. Kita tidak bisa hanya menerima berkat doang, tapi perilaku kita tidak mencerminkan kehidupan yang seperti diharapkan. Kalau introitus tadi berbicara begini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Enak memang, ini enak banget. Kasih Allah ada sama kita. Tapi perilaku kita harus menunjukkan kepada kasih Allah itu. Jangan hanya mau menerima senangnya saja. Oh, ada kasih Allah, luar biasa. Ada kasih Yesus, luar biasa.
ada persekutuan Roh Kudus, luar biasa. Tidak berhenti di situ. Kalau kita merasakan kasih Allah, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang Allah berikan. Kalau kita merasakan kasih Kristus, ya, ada kasih Kristus dalam diri kita, harus ada juga sikap yang melayani sampai tuntas. Bagi para pelayan, harus ada sikap mengampuni dengan kesucian hati. Kalau kita merasakan ada curahan Roh Kudus, ada bimbingan Roh Kudus dalam diri kita, biarlah Roh Kudus itu menuntun kita kepada jalan kebenaran. Bukan jalan yang salah, tetapi kepada jalan kebenaran. Saudara, saya ingin berhenti di sini, kiranya Roh Kudus bekerja dan memberkati kita sekalian. Selamat Hari Bumi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu dulu. Bapa, terima kasih untuk bumi yang Kau berikan. Awalnya begitu baik, bahkan sungguh amat baik. Tetapi karena kerakusan manusia, bumi ini telah dieksplorasi sehingga timbul kerusakan di mana-mana. Berdoa ya Allah, kiranya setiap pemangku kepentingan yang diberi kuasa dalam kebijakan-kebijakannya juga akan memelihara bumi ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Marilah bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat kita mengakui iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan puji-pujian dari warga senior. Lagu yang dibawakannya adalah Bimbinglah Aku Ya Yesus. Silakan. Semua yang sudah umur 60 tahun, siapa saja yang kebetulan umurnya 60 tahun yang ada di sini, silakan maju. Lagunya lagu sudah lama. Ya, terima kasih Pak Timotius bisa bergabung. Mari yang lain.
Saudara, sebagai tanda akan peringatan Hari Bumi, hari ini kita akan membagikan beberapa bibit yang ada disediakan di depan. Seharusnya kita mengambilnya ke MBM ya, di Jalan Raya Kapal, bibit yang lebih bagus. Tetapi kita menyediakannya di sini secara sederhana, sebagai stimulus saja untuk jemaat-jemaat nanti melakukan di rumah masing-masing. Saya mengundang para wakil yang sudah diminta tadi atau sudah dihubungi untuk maju ke depan. Ada wakil dari warga senior, dari kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, dan sekolah minggu. Silakan maju ke depan. Ya, Bu Melgore aja mewakili warga senior. Pak Ate mewakili kaum bapak, ibu mewakili kaum ibu, pemuda. Oke, Pak Yusuf mewakili warga senior. Saudaraku yang kekasih, tatkala Tuhan Allah menempatkan manusia yang pertama di Taman Eden, Ia memberikan suatu mandat mulia baginya untuk dapat mengusahakan dan mengelola seluruh ciptaannya yang sungguh amat baik itu. Panggilan inilah yang kiranya tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan kita di bumi ini. Tanaman ini merupakan simbol kehidupan yang Tuhan titipkan kepada kita untuk dapat kita jaga dan rawat dengan baik sehingga terpenuhilah maksud serta kehendak Tuhan yang telah menjadikan kita dengan begitu rupa seturut gambarnya yang mulia. Saya sebutkan ya di sini, nanti saya tinggal serahkan saja. Terimalah tanaman ini sebagai tanda kesungguhan kita merawat dan menjaga alam ini dari kerusakan. Ajarkan dan jadilah teladan bagi generasi dan orang-orang sekeliling dalam merawat dan menjaga alam pemberian Tuhan untuk menjadi rumah tinggal kita selama di dunia. Silakan para kategorial menyahutnya dengan kata-kata di situ. 1, 2, 3. Oke, diikuti oleh jemaat. Jemaat seluruhnya membaca itu. 1, 2, 3. Kiranya Sang Pencipta menyanggupkan kami untuk mewujudkannya. Bu, tahu fungsi pepaya? Apa? Fungsi pepaya untuk melancarkan buang air besar. Melancarkan, ya, karena ini bisa membersihkan usus, tetapi juga karena dia berwarna itu menyehatkan mata kita. Selamat Bu ya. Makasih. Nah, ini pohon apa? Do you know this? Cabai. Bapaknya Jerman, jadi what is in Germany? Chili ya, okay. You have to plant this in your house ya. Oke. Naomi, ini apa? Ini namanya pandan. Buat harum, masakan kalau diisi pandan tuh gurih banget ya. Tanam dan rawat. Pak Ati, ini apa? Jeruk. Jeruk itu vitamin apa? Vitamin C ya. Jadi rawat dan tanam di rumah Bapak. Pak Yusuf, ini jahe. Jahe bagus untuk
kesehatan, menghangatkan badan. Tanam dan kembangkanlah. Saudara, kita kasih tepuk tangan. Kita mulai dari hal kecil. Semua ini bisa tumbuh di pekarangan kita. Kalau saudara ke pastori, di depan itu saya punya pandan, ada pandan. Kalau ke belakang, ke bawah, ada pepaya. Paling bawah ada cabai. Jahe juga ada. Jadi di sini lengkap. Itu istri saya yang tanam. Kasih tepuk tangan dulu istri saya. Oke, terima kasih. Selamat Hari Bumi, silakan duduk. Dimohon waktunya untuk kita mendengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Yang pertama, disampaikan terima kasih kepada seluruh penata layan yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari Minggu ini. Dan kemudian Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Agenda pelayanan sepekan. Hari Selasa 14 Juni 2022 ada pertemuan peserta katekisasi periode 2022 sampai 2023 pada pukul 17.00 bertempat di ruang wedding. Kemudian ada kursus bahasa Inggris pada hari Rabu jam 9 pagi. Hari Kamis 16 Juni 2022 ada ibadah rumah tangga di wilayah-wilayah. Yang pertama wilayah Harun di keluarga Bapak Adianto di Pondok Kampial. Kemudian ibadah rumah tangga wilayah Maria di keluarga Bapak Inyo Mantri Arjana Perum Pratama Blok B3. Dan yang wilayah Petrus mengambil tempat di keluarga Bapak Yusuf Salucu Jalan Maya Loka Perum Mandala Gria. Berikutnya warta jemaat. Yang pertama, ibadah Padang Pemuda akan diadakan pada hari Sabtu 25 Juni 2022 bertempat di Bali Appropriate Technology Institute Wanagiri Tabanan. Untuk keterangan lebih lanjut menghubungi pengurus Persekutuan Pemuda Krisjayase Bukit Doa. Informasi kemajelisan GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Yang pertama, berdasarkan tata gereja dan peraturan Majelis Sinode Harian GKPB tentang rangkap jabatan struktural di GKPB seperti dalam warta jemaat sebelumnya, dengan ini disampaikan kepada warga jemaat bahwa Diaken Inyo Mantri Arjana efektif mulai tanggal 26 Juni 2022 menyelesaikan tugas dan pelayanannya sebagai majelis jemaat dan bendahara 1 di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua periode 2021 sampai 2025, yang selanjutnya akan melanjutkan tugas dan pelayanan sebagai Badan Pemeriksa Perbendaharaan GKPB dan yang bertempat di kantor Sinode GKPB. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya di Bukit Doa dan selanjutnya selamat menjalankan tugas yang baru di Sinode. Kedua, Bapak Diaken Franco Raisi Tompul untuk sementara waktu tidak berada di Pulau Bali sehubungan dengan tugas dan pekerjaan di Jakarta. Informasi di atas agar menjadi perhatian dan permakluman warga jemaat. Kemudian Persekutuan Wanita Dian Kristawati akan ada sidang PWDK GKPB ke-16 tahun 2022 dilaksanakan pada hari Jumat hingga Sabtu 17 sampai 18 Juni 2022 bertempat di MBM Kapal. GKPB Bukit Doa akan diwakili oleh Pendeta Paulina Jansri Dangga, Ibu Sepriane Fau dan Ibu Ketut Janawati sebagai pengurus wilayah kota. Berikut
telah dibentuk susunan pengurus periode pelayanan 2022 sampai 2026. Silakan masing-masing membaca di WA group yang telah dikirim melalui wilayah dan kategorial masing-masing. Berikut perayaan HUT Persekutuan Warga Senior SGKPB yang akan dirayakan di wilayah masing-masing, dan untuk wilayah Kota Denpasar akan diadakan di Jemaat Widi Satya Sesetan Denpasar tanggal 18 Juni 2022. Warga senior Bukit Doa akan ambil bagian dalam HUT ini dan akan diatur oleh pengurus. Jemaat baru telah diterima menjadi anggota jemaat baru di GKPB Bukit Doa Nusa Dua atas nama yang pertama Bapak Christian Papilaya suami, dan kedua Ibu Agustin HB Waas istri, dengan alamat Perum Pondok Kampial masuk dalam wilayah Harun. Kalau Bapak dan Ibu hadir pada saat ini, dipersilakan untuk berdiri agar jemaat bisa mengenal. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu, silakan duduk kembali. Selamat bergabung di Jemaat Bukit Doa, Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya atestasi keluar. Telah meminta surat atestasi keluar atas nama Ibu Heishe Poluan dengan tujuan GPIB Getsemani Jember. Selamat bergabung di tempat yang baru. Kemudian informasi penjualan dan pembelian mobil baru operasional pelayanan gereja. Memperhatikan pengeluaran perawatan dan perbaikan mobil gereja Suzuki FVV yang lama, yang cukup tinggi, serta mengingat usia kendaraan yang sudah lebih dari 12 tahun dan sering terjadi kerusakan pada onderdir mobil yang berdampak pada terhambatnya kebutuhan kendaraan dalam pelayanan. Maka dalam rapat pleno lengkap majelis bersama pengurus kategorial dan lembaga gereja tanggal 26 Mei 2022 disepakati untuk menjual kendaraan FVV yang lama milik gereja, dan hasil penjualan tersebut akan dipergunakan sebagai uang muka pembelian mobil gereja yang baru. Selanjutnya, mobil yang lama telah terjual dengan penawaran tertinggi sebesar 68 juta. Dan selanjutnya juga telah diputuskan untuk membeli kendaraan baru Astra Daihatsu Terios tahun 2022 dan mendapatkan fasilitas kredit selama 8 tahun. Kendaraan tersebut nantinya atas kepemilikan GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua yang diperuntukkan untuk operasional dan pelayanan di GKPB Jemaat Bukit Doa Nusa Dua. Dalam waktu dekat, karena sementara dalam proses, jemaat akan bersama jemaat akan didoakan terlebih dahulu sebelum digunakan. Mohon perhatian dan dukungan warga jemaat. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat pada hari ini. Selengkapnya bersama dengan laporan keuangan boleh dibaca dalam WhatsApp grup yang telah dikirim di wilayah masing-masing dan di grup kategorial masing-masing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung Pak Christian Papilaya dan Ibu Agustin. Selesai ibadah ini kita bisa ngopi-ngopi di bawah bersama majelis dan beberapa pengurus yang mungkin sempat hadir di ibadah jam kedua. Untuk kelas bahasa Inggris, saudara-saudara, nanti akan dibagi. Antusias dari warga jemaat kita sangat tinggi. Kemarin itu sekitar 36 yang hadir. Jadi kita bagi yang anak-anak terlebih dahulu barangkali 45 menit, dan setelah itu baru dewasa. Jadi silakan datang. English pastoral, jadi suami istri yang akan mengajarkan kita ya. Bu Dr. Sari, orang Bali Manado, yang besar di Amerika dan mendapat gelar doktor di Amerika, dengan suaminya Pak Craig, orang asli dari Amerika. Jadi satu keberuntungan, ada penutur asli dalam bahasa Inggris yang siap untuk menolong kita dan anak-anak kita khususnya. Jadi silakan datang yang berminat,
Supaya tahu kalau ada tamu paling tidak bisa mengatakan, hey, how are you? Paling tidak hanya cengar-cengir saja ya, tapi paling tidak bisa mengatakan 1-2 bahasa ke mereka gitu ya. Jadi silakanlah yang punya waktu datang. Gratis. Baik saudara, kita akan menaikkan doa syafaat kita, namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian. Saya mengundang saudara bangkit berdiri. Datanglah ya sumber rahmat. Saudara-saudara, dalam doa syafaat ini khusus bagi saudara-saudara yang berulang tahun dari tanggal 15 Juni sampai tanggal 18, saya tidak mendoakannya lagi di ibadah kedua, tetapi tadi pagi dalam ibadah pertama saya sudah mendoakannya. Tapi pada kesempatan ini mewakili seluruh majelis jemaat, kami ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi anak-anak kita dan juga saudara kita yang merayakannya dari tanggal 15 sampai tanggal 18. Kiranya saudara diberi kesehatan, umur panjang, dan berkat yang melimpah oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur memiliki kesempatan untuk menaikkan doa syafaat. Terima kasih untuk Indonesia yang kaya raya dan jaya ini. Terima kasih untuk kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin beserta seluruh jajaran, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, dan sampai lurah dan klien-klien yang ada di Pulau Bali ini. Kami bersyukur atas keteladanan, atas hati yang mau melayani Tuhan. Kami doakan TNI dan Polri yang terus-menerus bekerja keras untuk amannya Indonesia dan juga semakin berkurangnya tindak kejahatan di negeri kami. Berkati TNI dan Polri beserta seluruh keluarganya, dimanapun mereka bertugas, Tuhan menolong dan menyertai mereka. Berkati juga pelayanan gerejamu, baik gereja yang di dunia, di Indonesia maupun yang di Bali. Gerejamu giat memberitakan Injil, mewartakan kasih dan shalom Allah dimanapun mereka berada, dan melakukan pelayanan-pelayanan kasih seperti
dirikan sekolah, yayasan-yayasan sosial, dan juga kecintaan kepada lingkungan hidup seperti yang dilakukan oleh Yayasan Mahaboga Marga GKPB. Kami berdoa di hari peringatan Hari Bumi pada saat ini, kiranya Tuhan menolong sehingga liturgi yang sudah disusun dengan baik, kata per kata dapat dihayati, bahwa telah terjadi berbagai kerusakan ekologi. Biarlah kiranya kami yang diberikan hidup dan mengelola bumi ini akan bertanggung jawab atasnya untuk masa depan generasi dan anak cucu kami. Terima kasih ya Tuhan, kami doakan juga saudara-saudara kami yang masih sakit atau dalam pemulihan. Kami doakan Pak Jufri, kami doakan Pak Wayan Masin, kami doakan saudara-saudara yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya di sini, tetapi Tuhan tahu mereka sakit dan dalam pemulihan. Tuhan menyembuhkan mereka. Bagi yang sedang mengalami pergumulan, baik itu terkait dengan masalah ekonomi, masalah kekeluargaan, masalah pendidikan, dan masalah pekerjaan, hadirlah kiranya ya Tuhan untuk memberi pertolongan bagi mereka. Kami doakan juga tamu Pak Timotius yang boleh bergabung dalam ibadah ini, yang belajar dari Cibinong, Bogor, dan selama ada di Bali Tuhan sertai, dan apabila nanti kembali ke Bogor, bila Tuhan mengawali dan menyertai perjalanannya, tiba di Bogor dalam keadaan selamat. Terima kasih untuk Pak Christian dan juga Ibu Agustin yang sudah bergabung dengan jemaat ini. Biarlah kiranya kami bersama-sama bertumbuh di jemaat ini melayani Tuhan. Demikianlah doa syukur dan syafaat kami Bapa yang kami naikkan semuanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya diberi kesempatan bagi kita untuk menyatakan tanda syukur melalui pengumpulan persembahan. Sebelum persembahan kita haturkan, terlebih dahulu dengarkanlah petikan nats yang demikian bunyinya. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Amsal 3 ayat 19 sampai 20. Sambil membawa persembahan kita ke depan yang akan dipandu oleh majelis, kita menyanyi This shall be shower of blessing. Season refreshing,
bersatu dalam doa. Bapa di surga, inilah kami jemaat-Mu pada pagi hari ini. Boleh diberi waktu untuk membawa ungkapan syukur kami pada pagi hari ini, baik itu berupa kolekte, ucapan syukur, perpuluhan, pembungunan, dan apapun bentuk persembahan kami pada pagi hari ini. Semua kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang boleh membawa ungkapan syukur ini kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan berkati persembahan kami, agar boleh kami pakai sebagai sarana pelayanan di gereja-Mu. Berkati jemaat-Mu yang penuh sukacita membawa segala ucapan syukur ini ya Tuhan. Dan tuntun semua hamba-hamba-Mu yang akan mengelola persembahan ini, agar persembahan ini boleh dipergunakan dengan baik dan benar seturut dengan tuntunan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur selalu. Amin. Sambil tetap berdiri, kita menaikkan pujian penutup dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Saudara-saudara, pulanglah dengan damai sejahtera. Rawatlah bumi dan lestarikanlah untuk anak cucu kita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua.
ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Terima kasih atas kedatangannya dalam ibadah ini. Sampai bertemu di hari Minggu yang akan datang. Disampaikan kepada pengurus warga senior untuk berkumpul di lantai 2 setelah ibadah ini untuk membicarakan HUT warga senior selanjutnya.